Oke, halo anak-anak. Kita kembali belajar bersama linear satu variabel. Nah, kita langsung saja untuk menentukan nilai variabel yang ada. Mungkin bahasa di luar sana bisa lain-lain, tapi di sini kita bisa pakai istilah untuk eliminasi suku berbeda dalam satu ruas. Ini cara yang pertama. Nah, bagaimana? Langsung saja. Kalau misalkan ada 3 tambah X sama dengan 18. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita mau eliminasi suku yang berbeda. Nah, di ruas sebelah kiri, di sini ada 3 tambah X. Di sebelah kanan ada 18. Nah, kita mau menentukan eh, nilai X-nya. Nah, nilai X-nya berapa? Kalau kita menentukan nilai X, kita mau biarkan nilai X-nya tetap di situ. Nah, yang harus kita eliminasi adalah 3-nya. Berarti bagaimana cara mengeliminasi 3? Ya, kita harus kurangkan dengan bilangan yang sama. Nah, kalau misalkan 3, berarti kalau misalkan mau jadi 0, kan dia kita eliminasi, maka kita harus kurangkan dengan 3 juga, tambah X. Nah, kemudian kita perhatikan, kita harus seimbang kalau di dalam persamaan. Kalau misalkan di sebelah kiri atau di ruas kiri dikurangi 3, maka di ruas kanan pun kita juga harus kurangkan dengan 3. Jadi 18 min 3. Nih. Karena tidak akan mengubah nilai. Apabila kita hanya mengurangkan 3 di salah satu ruas saja, maka tidak seimbang. Nah, 3 dikurangi 3 sama dengan 0 ditambah X. 0 ditambah X adalah X. Sama dengan 18 dikurangi 3, yaitu 15. Berarti nilai X adalah 15. Gitu. Kemudian, nah bagaimana kalau ada 3X sama dengan 18? Bagaimana cara menentukan nilai X-nya sama? Kita hanya membutuhkan X saja. Kalau kita tahu di dalam variabel X saja itu artinya adalah 1X. 1 tidak dituliskan, jadi langsung dituliskan variabelnya X. Berarti supaya tinggal X saja, kita tidak bisa mengurangkan 3, karena 3 di sini posisinya adalah 3X itu sama dengan 3 dikali X. Jadi adalah sebuah perkalian. Nah, kalau kita mau menjadikan dia hanya X, salah satu caranya adalah kita mau mengubah koefisiennya menjadi 1. Untuk menjadi 1 harus diapakan? Kita bisa bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3. 3X dibagi dengan 3. Sama dengan 18 dibagi 3 juga. Kenapa dibagi 3 juga? Karena kalau sebelah kiri harus dibagi 3, maka di sebelah kanan juga harus dibagi 3 supaya seimbang dan tidak mengubah nilainya. 3X dibagi 3 sama dengan X atau 1X, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi nilainya adalah X sama dengan 6. Begitu. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui dasarnya, cara menyelesaikan dan menentukan nilai dari X tadi, kita bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu memindahkan suku berbeda ke ruas lain atau sering disebut dengan istilah pindah ruas. Nah, pindah ruas itu kita tidak bisa langsung menggunakannya tanpa memahami dasar sebelumnya. Jadi, kalau misalkan tadi kita kurangkan 3-nya dikurangi 3 supaya menghasilkan nilai X saja, nah di sini kita mau melihat yang artinya memindahkan adalah kita kan hanya butuh X, karena kita menentukan nilai X. Kita mau memindahkan nilai 3 ke ruas sebelah kanan. Karena apa? Di ruas kanan sama-sama bilangan 3 dan 18. Kalau X adalah variabel, kita belum tahu nilai atau bilangan yang senilai dengan X tersebut. Nah, ketika kita pindahkan, kita harus mengubah posisi tanda dari bilangan yang kita pindahkan. Jadi, kalau kita memindahkan X-nya tetap di sini X sama dengan 18, 3, kan di sini positif. Dan di sini bentuknya adalah penjumlahan. Penjumlahan operasinya. Nah,
Kalau kita pindahkan ruas, maka dia akan berubah menjadi pengurangan. Kenapa seperti itu? Karena tandanya akan berubah. 3 yang di sini adalah positif, nah nanti di sini akan berubah menjadi negatif. Begini, jadi kalau kita tuliskan 18 min 3. Nah, berapa nilai X-nya? Berarti X sama dengan 15. Ya, kita lihat yang awal tadi, sama. X sama dengan 15. Kemudian, nah kalau perkalian, sama. Karena kita hanya membutuhkan X-nya saja, maka kita akan memindahkan 3-nya. 3-nya kita akan pindahkan. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau sifatnya operasinya penjumlahan pengurangan, kalau di sini adalah perkalian. Nah, ketika nanti kita pindahkan 3-nya, akan berubah menjadi pembagian. Jadi kalau di sini 3 dikali X, maka nanti ketika dipindahkan, 3 itu dari pembilang menjadi penyebut. Sehingga dapat kita tuliskan X sama dengan 18. Nah, kita bagi dengan 3. Dari perkalian menjadi pembagian. Maka X sama dengan 6. Jadi nilai X adalah 6. Kita lihat di sebelumnya, ini sama. Jadi cara manapun yang kita mau gunakan, sama saja bisa dipakai untuk mempercepat perhitungan bisa menggunakan pindah ruas ini tadi. Tapi dasarnya tetap yang kita pelajari di awal. Kemudian, apabila ada min 8Y tambah 5 sama dengan min 19, kita akan menggunakan cara awal yang sudah kita pelajari. Berarti kita mau eliminasi bilangan yang tidak kita butuhkan. Karena di sini kita harus mencari nilai Y-nya. Karena mencari nilai Y, berarti kita akan biarkan Y di situ. Ini perkalian ya, 8 kali Y. Nah, berarti kita mau kurangkan dahulu dengan 5-nya. Kita hitung min 8Y ditambah 5 dikurangi 5. Ingat, apabila di sebelah kiri kita kurangkan 5, maka di sebelah kanan juga dikurang 5. Min 8Y tambah 0 jadi min 8Y. Min 19 dikurangi 5 jadi min 24. Nah, kita lihat kalau misalkan min 8Y, kita hanya membutuhkan Y-nya saja. Y artinya 1Y. Supaya menjadi 1Y berarti kita harus bagi dengan bilangannya sama, yaitu min 8. Di sebelah kanan juga harus dibagi dengan min 8. Maka hasilnya adalah Y sama dengan min dibagi min plus 24 dibagi 8 adalah 3. Y sama dengan 3. Oke. Bagaimana dengan menggunakan pindah ruas? Nah, yang pertama, untuk mempermudah seperti tadi, kita biarkan min 8Y-nya saja. 5-nya saja yang kita pindahkan. Min 8Y sama dengan min 19 dikurangi 5. Kenapa? Karena 5 yang sukunya sama dengan min 19, sedangkan min 8Y berbeda karena dia memiliki variabel. Min 8Y sama dengan min 24. Nah, seperti tadi. Kalau ada min 8 di sebelah kiri, kita mau pindah ruas, maka dia akan jadi pembagian. Y sama dengan min 24 dibagi min 8. Maka hasilnya Y sama dengan 3. Lalu, apakah kita boleh menghilangkan min 8 dulu ketika kita mengerjakan ini? Bisa. Ya, tetapi kita akan menggunakan bilangan selain bilangan bulat, yaitu pecahan. Nah, kalau misalkan kita mau menghilangkan min 8-nya supaya tersisa Y, pada prinsipnya adalah di sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus seimbang. Kalau misalkan kita mau membagi Y dengan min 8, semua kita bagi dengan min 8. Dan ruas kanan pun juga kita harus bagi dengan min 8. Oke.
Min 8Y dibagi min 8 tinggal Y, 5 dibagi min 8 menjadi min 5/8, sama dengan min 19 dibagi 8, min 8 jadi 19/8, karena min dibagi min hasilnya positif. Nah, kembali lagi, kalau kita mau memisahkan Y-nya, berarti kita harus pindahkan min 5/8 ke ruas kanan, yang sejenis 19/8 plus 5/8. Kenapa plus? Karena dari negatif, kalau kita pindahkan menjadi positif. Ingat, ini operasinya penjumlahan dan pengurangan. Y sama dengan 19 ditambah 5 adalah 24/8, maka Y sama dengan 3. Nah, semua cara tersebut bisa digunakan tergantung kita lebih mudah atau lebih enak menggunakan cara yang mana. Karena semuanya bisa dipakai dan hasilnya sama. Itu dia yang bisa kita pelajari. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.